Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Bridgestone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, pelk Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541 742 426, 0541 742 426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821 5299 1734, 0821 5299 1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Halo sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852 5011 4216 dan Misi di 0813 4711 4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda. Iya, shalom, selamat malam listener, kembali pastinya di ruang dengar Anda. Dan kabar sukacita untuk bisa kembali berjumpa dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya seperti biasa, program ini didukung oleh Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution, dan juga Hotel Royal Park Samarinda. Dan jalur interaktif terbuka buat Anda di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Jalur interaktif melalui jalur WhatsApp di 0811 587 028 dan juga di 0853 8872 2594. Sukacita juga karena narasumber kita hadir on-site di studio. Langsung Mayor siapa? Shalom, selamat malam Bapak Sando Sutarna. Shalom Mayor dan heart listener dimanapun Anda berada. Salam sehat luar biasa. Salam sehat luar biasa. Terima kasih Pak Sando sudah bisa hadir di studio. Dan sebelum Pak Sando menyampaikan kabar sukacita dengan tema yang sangat menarik di malam hari ini, Mayor mengundang Pak Sando untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan. Baik, heart listener dimanapun Anda berada, mari kita teduhkan hati kita, kita buka mata rohani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah Roh Kudus yang tinggal diam dalam kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan malam hari ini kami untuk melaksanakan kembali siaran Mission Care malam hari ini. Dan juga kami berdoa bersama heart listener dimanapun mereka berada. Kiranya kebajikan dan kemurahan-Mu selalu menyertai kami. Dan mulai dari awal siaran sampai akhir, biarlah kiranya Roh Kudus mengambil alih dan apapun yang hamba-Mu sampaikan dan persiapkan itu murni yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Bapak, hamba serahkan semuanya keseluruhan siaran malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan tentunya kepada Pak Sando untuk waktunya dipersilakan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Mayor ya. Jadi tema malam hari ini adalah Mission Care versus Mission Calculation. Mission Calculation. Ya, dan kita akan mendasarinya, kita ambil dari
Markus 6 ayat Markus 30 sampai 44. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Tanda seru. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikian firman Tuhan. Jadi begini Mayer, saya rasa hard listener pasti sudah katam ya. 5 roti 2 ikan itu rasanya tidak mungkin. Rasanya dari sekolah minggu pun saya ingat waktu saya sekolah minggu pun juga Sudah diajarkan. ada lagunya kan? Iya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, pertanyaannya adalah, terkadang 5 roti dan 2 ikan ini kan dianggap kan mujizat. Ya. Mujizat zaman dulu. Ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas apa kaitannya dengan mission care ini. Dengan mission calculation ini. Jadi kita masuk dulu hard listener dengan logika peristiwanya. Apa yang menurut Mayer kira-kira peristiwa 5 roti dan 2 ikan itu kalau kita tarik ke zaman sekarang itu apa? Logika kita yang timbul pertama itu apa? Logikanya satu yang untuk saat ini. Iya, kita tarik nih peristiwa 5 roti dan 2 ikan, kita tarik ke zaman sekarang nih. Let's say hari inilah. Apa yang pertama timbul di otak? Berkat Tuhan. Salah. Jadi? Kalau mau jujur, mustahil lah. Oh iya. Saya kasih Mayer nih sekarang saat ini juga nih Mayer 5 roti, ini 2 ekor ikan. Jadikan sebanyak 5.000. Di luar Heartland Studio ini ada 5.000. Ya. Jadikan pasti kan langsung Bapak ini bercanda ini. Bercanda. Mustahil ini. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa zaman itu ada? Zaman itu bisa terjadi. Kenapa 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk 5.000, bahkan lebih. Banyak literatur bilang kan ini sebetulnya bukan 5.000 nih, ini 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Kan nggak mungkin laki-laki semua yang datang. Kalau ada yang bawa istri, kalau ada yang bawa anak, minimal kalau keluarga 4 orang ya Pak ya. Berapa? Lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000. Nah, pertanyaannya, kok waktu itu ini bisa terjadi? Apa jawabannya kira-kira? Wah. Kita harus tarik dulu supaya
hard listener ini diskusi kita malam ini nih bisa connect gitu loh. Iya. Karena kan banyak orang berpikir itu kan mujizat zaman dulu. Tapi kan kita harus juga mengerti dan memahami kenapa itu bisa terjadi. 5 roti 2 ikan. Apa jawabannya? Sebetulnya simple. Apa itu? Ya karena Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang Mustahil. Dan hanya dia yang bisa melakukan itu. ya jelas, karena kita juga harus fair. Seperti tadi yang saya bilang, kalau malam hari ini saya bawa 5 roti dan 2 ikan ke hadapan Mayor. Di luar studio Heartland ada 5.000 orang. Kira-kira kita tumpang tangan Tiba-tiba dalam nama bertumbuh. Yesus. Apakah roti ini langsung bertambah? Tidak. Ikannya juga bertambah? Tidak. Itu fakta. Faktanya seperti itu. Tetapi apa sih maksudnya mujizat 5 roti dan 2 ikan ini kalau kita tarik koneknya ke zaman sekarang? Nah, inilah menurut saya inilah logika matematikanya surga. Inilah logika matematikanya Tuhan. Nanti saya akan jelaskan. Inilah yang sering kita bilang kan multiplikasi. Iya. Nah, pertanyaannya tapi kita harus paham dulu. Kalau matematika dunia kan 5 roti 2 ikan sebetulnya berapa? 5 roti plus 2 ikan. Apa? Sama dengan 8. 7 item. 7. Iya, 7 item. 7 item kan? Iya. Nah, tapi kan kalau logikanya matematika surga 5 kali roti plus 2 ikan sama dengan 5.000 plus sisa 12. Kalau kita pakai otak kita yang sederhana dan kemampuannya terbatas, kita baca ayat ini akan ketawa. Ya. Ini jangan-jangan yang tulis Alkitab bohong. Bercanda ini. Kalau kita nggak paham betul, kalau kita nggak mempelajari betul, dan kita minta bantuan Roh Kudus untuk menerangi apa sih maksudnya 5 roti dan 2 ikan ini. Dan juga kan kita yakin dan percaya, iman kita selalu mengatakan mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Iya. Dan memang betul. Dan memang mujizat 5 roti dan 2 ikan ini masih terjadi sampai hari ini. Bahkan Mayor pun sebetulnya secara tidak sadar, saya pun dan hard listener dimanapun Anda berada, secara Anda tidak sadar sebetulnya mujizat 5 roti dan 2 ikan itu terjadi dalam hidup kita. Terjadi dalam hidup kita. Mission Care ini pun juga mujizat 5 roti dan 2 ikan ini terjadi di Mission Care. Apalagi kalau kita kembali dulu, kita lihat sejarah Mission Care. Berdiri tahun berapa? Pendeta Peter Condro dirikan tahun 1979. Ya. Maksudnya pelayanan Pak Peter Condro ini diawali kan tahun 1979. Iya kan? 79 dia terima Yesus. Ini saya baca sedikit sejarahnya supaya hard listener gue paham Mission Care. What is Mission Care? Tahun 79 Pendeta Peter Condro itu kan dia sakit, mengalami mujizat, kemudian dia disembuhkan, memutuskan melayani Tuhan pada saat dia umur 14 tahun. Tahun 85 dia selesai kuliah. Kemudian dia pengajar. Tahun 89 guru. Tahun 90 melayani ke luar Jawa. Pertama kalinya di sini menurut catatan beliau ke Kalimantan Barat. Berjumpa dengan hamba Tuhan Pak Martin Moiseni. Sempat pergi ke Amerika tahun 91. Tahun 95 mendirikan Youth Center. Dan 17 November 1995 mendirikan Mission Care. Ini panjang sejarahnya ini. Nah, Mission Care berdiri tahun 1995, sekarang sudah 27 tahun. 2025. Berarti sudah 28 Iya. 28 tahun tahun. ini. Tahun 28 tahun. Based on logic. Yayasan ini kalau bukan mujizat 5 roti dan 2 ikan multiplikasi, masih berdiri enggak satu. Tidak. Berapa banyak dibutuhkan dana, berapa banyak dana yang sudah tersalurkan, berapa banyak hamba Tuhan yang sudah terbantu. Apa itu bukan mujizat 5 roti dan 2 ikan? Yes. Saya yakin awalnya Pak Peter Condro pun mendirikan juga dengan modal 5 roti dan 2 ikan.
terjadilah multiplikasi dalam pelayanannya karena Tuhan memberkati. Akhirnya banyak partner, member, berkembanglah yayasan X-Ludo. Ayo, apa itu bukan multiplikasi mujizat 5 roti dan 2 ikan? Iya. Jadi mujizat 5 roti dan 2 ikan ini masih masuk akal sampai saat ini. Jadi saya mau mengajak ya Mayor dan heart listener dimanapun Anda berada, jangan kita tuh berpikirnya tuh secara eksak 5 roti dan 2 ikan. Iya. Untuk mencukupi makan 5.000 orang. Bahkan lebih kan. Betul. Kita nggak bisa berpikir eksak seperti itu, tetapi kita harus betul-betul memahami ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apapun yang Anda miliki saat ini, itu sebetulnya kalau Anda sadari itu sebetulnya sudah termultiplikasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam mission care pun menjalankan kegiatan organisasi ini sudah termultiplikasi. Nah, di sini kan kita kembali lagi ke ayat ini ya kan. Di sini Tuhan Yesus kan bilang, ya kan, pada saat waktu itu kan sebetulnya juga situasinya tuh murid-muridnya tuh udah chaos sebetulnya sih, nggak percaya, udah capek apa kan, suruh kasih makan orang banyak lagi, makanya sampai keluar ucapan ini kan, roti 2, jadi haruskah kami keluar lagi 200 dinar untuk memberi mereka makan? Iya kan? Tapi apa balasan Yesus di situ jawabannya? Ya kan? Berapa banyak roti yang ada padamu? Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Apa sih maksudnya Tuhan Yesus berkata seperti ini? Dia kan nggak bilang kamu harus, dia cuma tanya yang kamu punya apa. Kadang-kadang kan kita nggak sadar. Ya kan, yang kamu punya apa? Maksudnya begini. Saya sendiri secara pribadi menyadari. Saya ada hari ini nih, ini juga akibat multiplikasi 5 roti dan 2 ikan. Oke. Jadi kita sekarang kan saya udah usia 56. Saya mundur ke belakang. Pada saat saya usia 20 tahun, baru pertama kali mulai kerja. Apa sih yang saya punya? Pertama kali saya merantau ke Kalimantan tahun 1990 akhir. Modal saya apa berangkat dari Jakarta ke sini? Pakaian di badan, dan pekerjaan tentunya, dan pekerjaan. Ya kan? Sebetulnya tidak ada apa-apa. Banyak dari kita juga, mission care juga Pak Peter Condro kan memulai. Dirikan aja dulu yayasannya. Nah kalau kita lihat sekarang mission care sudah berkembang, sudah hampir di banyak cabang di seluruh Indonesia. Apakah itu bukan mujizat 5 roti dan 2 ikan? Apakah tidak termultiplikasi? Nah, multiplikasi inilah yang kadang-kadang kita tidak sadari. Begitupun murid-murid Yesus ini awalnya kan juga, kalau orang Jawa bilang tuh ngenyek. Saya yakin ini 12 murid nih juga ini suhu impossible ini. Ya kan? Tapi ya Tuhan bilang apa yang ada padamu sini. Begitupun kan kita sama sebetulnya secara pribadi. Tuhan, kamu punya apa? Betul. Dia bukan bilang sini kamu punya berapa loh. Ya kan, apa yang ada padamu? Ada apa sih, berapa banyak roti yang ada padamu? Nah, Tuhan berkati. Bagikan, toh lebih lagi. Kelompok 100, kelompok 50. Kuncinya adalah tergerak. Di sini kan Yesus bilang, di sini nih kuncinya sebetulnya di sini yang Yesus katakan ini, pada saat ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tergerak. Nah, kita pun sama, mission care pun sama. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tergerak melihat misinya mission care ini untuk membiayai hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil, untuk menjadi subsidi untuk yang sekolah teologi ini, untuk pengembangan, intinya untuk penyebaran Injil, keselamatan sampai kemana-mana. Ini kan 5 roti dan 2 ikan. Yes. Terimplikasi terus berkembang. Saya yakin itu karena apa?
Karena Tuhan tergerak. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Yayasan Mission Care ini juga menggerakkan hati Tuhan. Nah, karena hati Tuhan tergerak, belas kasihan turun, terjadilah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ya. Itu sebetulnya sangat sederhana untuk kita pahami. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari sama, Mayor, heart listener dimanapun Anda berada. Kita jangan melihat hari ini. Oke. Kita selalu harus lihat pertama kali mundur ke belakang, apa sih yang Anda punya? Ya. Ya kan? Berarti ukuran kita yang lalu. Ukuran kita yang lalu. Lalunya kita, bukan lalunya orang. Bukan lalunya orang. Karena kan iman percaya tiap orang beda-beda. Ya, Kepercayaan orang beda-beda. betul. Keyakinan orang beda-beda. Tetapi kita sebagai umat pilihan, sebagai yang sudah dipilih, ya, iman 5 roti 2 ikan ini yang harus kita miliki. Keyakinan multiplikasi yang terjadi dalam hidup kita ini yang harus kita yakini, kita syukuri, dan kita imani. Karena saya secara pribadi yakin dalam hidup saya sudah terjadi multiplikasi. 5 roti dan 2 ikan itu terjadi. Mungkin saya yakin dalam Mayor juga dalam kehidupan Mayor pasti terjadi. Ya. It's very simple. Tahun lalu dengan tahun ini keadaannya mana yang lebih baik? Ya. 10 tahun yang lalu Mayor seperti apa? Nah, sekarang 10 tahun kemudian seperti apa? Betul. Ya kan? Bagaimana kondisi keluarga kita? Ya. Bagaimana kondisi anak-anak kita? Bagaimana kondisi pekerjaan kita? Berkembang? Yes. Atau mengalami kemunduran? Nah, kalaupun terjadi kemunduran, bukan berarti mujizat 5 roti dan 2 ikan itu hilang, bukan. Biasanya kan dengan iman percaya kita, kalau kita mengalami kemunduran, berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi. Ya. Kita berdoa lagi kepada Tuhan. Nah, kita seperti yang Yesus ajarkan, kita menengadah ke langit. Bukan menyalahi keadaan ya, Pak. Kita menengadah ke langit, ucapkan berkat. Yes. Terjadilah multiplikasi. Kalau ikuti pikiran 12 murid ini tidak ada multiplikasi ini. Iya. Putus asa justru. Iya, ini apa sudah hari malam, ya kan? Apa yang sebetulnya murid-murid ini berpikir awal apa? Suruh aja mereka semua pergi. Cari makan sendiri ya. By logic kan nyusah-nyusahin aja. Iya. Mungkin ini pun terjadi pada saat Yayasan Mission Care pertama kali berdiri tahun 1995. Ini kalau Pak Pendeta Peter Condro almarhum berpikir, ngapain sih pusing-pusing mikirin membiayai untuk diri sendiri aja kita belum tentu cukup. Ini tujuan misinya kan membiayai hamba-hamba Tuhan yang sekolah dan kita subsidi. Secara logika bisa aja kan beliau almarhum berpikir, kayak murid-murid nih, persis seperti murid-murid. Ya kan? Aduh Tuhan ngapain? Udahlah, suruh pergi aja mereka cari makan sendiri masing-masing. Apa di sini tanda seru lagi? Apa Yesus bilang? Kamu harus memberi mereka makan tanda seru. Iya. Berarti kalau udah tanda seru maksudnya apa? Wajib. Ya kan? Nah, itu masih dibantah nih sama muridnya lagi kan. Jadi beli roti 200 dinar, duitnya dari mana? Pasti kan begitu bahasanya. Kalau saya Secara lihat logik secara masih. logik duitnya dari mana? Dan juga kan kita tahu 5 roti dan 2 ikan ini didapatnya dari mana? Kalau kita kan ini kan di bukan hanya di Markus nih, di Matius. Kan di Yohanes juga ditulis lagi nih, di kitab Yohanes ditulis lagi. Kan dari anak kecil. Iya. Apa yang ada padamu? Thomas yang bawa. Oh ini Tuhan Yesus ada nih anak kecil. Nah, keluarlah kata-kata Tuhan Yesus, apa yang ada pada anak kecil. Ini 5 roti 2 ikan. Didorong, ibaratnya disorong lah. Nih Tuhan nih 5 roti 2 ikan nih. Thomas mungkin nggak yakin ini adanya ini anak kecil nih yang bawa nih 5 roti 2 ikan. Sini. Jadi Tuhan Yesus di sini betul-betul membuktikan bahwa kalau Tuhan sudah bekerja itu pasti sampai tuntas. Yes. Dia tidak melihat 5 roti dan 2 ikannya. Sini.
Nah, ini lima roti dan 2 ikan ini kan juga bisa juga ini berbicara juga kemampuan dan apa yang kita miliki. Talenta apa yang kita miliki. Sini. Nah, pertanyaannya kan kita selalu melihatnya di 5 roti dan 2 ikan itu kan. Ya. Apa yang kita miliki. Tapi beda kalau 5 roti dan 2 ikan ini kita serahkan ke Tuhan ke tangan yang tepat. dan berhak dan berwenang. Jelas Jelas jadinya apa? 5.000 plus sisa. Ya. Nah, itulah Mayer dan heart listener dimanapun Anda berada. Jadi sebetulnya di dalam kita ini, ya kan, jangan kita lihatnya tiap hari. Ya kalau kita lihatnya aja, aduh Mayer nih cuma 5 roti 2 ikan, terus kita bahas gitu, aduh ini sih impossible nih, nggak mungkin secara kalkulasi nggak bisa nih. Sama seperti mission care. Mungkin kalau hanya melihat dana yang ada, terkadang saya yakin pengurus-pengurus di seluruh Indonesia, mungkin Pak Ketua kadang-kadang, aduh dananya kira-kira ini cukup. Sama. Tapi kalau kita yakin dan percaya, semua kita betul-betul bersepakat, bersehati, berapapun yang dimiliki oleh Mission Care ini pasti akan jadi berkat. Kita bawa dong ke yang pemilik berkat. Ya. Tuhan ini adanya cuma ini nih. Nah, yang harus dihidupi segini nih. Ya, saya nggak tahu. Saya yakin banyak nih yang murid STT, yang ini, pokoknya banyak lah ini. Iya. Yang kita bawa ini loh, adanya ini 5 roti 2 ikan untuk, nah yang mau makan segini nih, 5.000 orang lebih nih. Ya, coba Tuhan beri kita jalan lah sudah. Bagaimana ini bisa termultiplikasi dengan kuasanya. Nah, itulah yang betul-betul kita harus Mayer ya, sadari. Multiplikasi 5 roti dan 2 ikan itu terjadi dalam hidup kita masing-masing. Ya. Bukan hanya sekedar dongeng ini loh ya. Kenyataan itu. Kan banyak yang berpikir kan, tidak mungkin. Dongeng. Salah catat itu. Iya kan? Ya intinya kalau kita tidak memahami betul-betul, kita tidak diberi pencerahan oleh Roh Kudus, memang by logic nggak masuk. Demikian Mayer dan heart listener dimanapun Anda berada. Iya. Terima kasih Pak Sando. Menarik sekali tentunya bagaimana kita memahami topik malam hari ini, Mission Care versus Mission Calculation. Mudah-mudahan dari segmen pertama ini kita bisa memahami bahwa karya Tuhan dalam kehidupan kita sudah lebih-lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Dan tentunya kami menunggu Anda untuk interaktif di jalur WhatsApp di 0811 5870228 dan juga di 0853 8872 2594. Dan pastinya jangan kemana-mana, kami akan kembali nanti di segmen kedua. Tetap terus stay tune di Reach the Unreachable. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Tuhanku dahsyat, memberkati. Ya, halo listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable segmen kedua di hari ini. Tentunya masih dalam tema Mission Care versus Mission Calculation. Bersama narasumber kita Bapak Sando Sutarna yang memberikan kita pemahaman tentang bagaimana memaknai dalam kehidupan kita 5 roti dan 2 ikan. Dan tentunya di segmen kedua ini Pak, masih ada yang ingin disampaikan lagi terkait 5 roti 2 ikan ini. Menarik tentunya di segmen pertama tadi. Baik, heart listener, Mayor dimanapun Anda berada. Jadi memang di segmen 1 udah jelas ya, Ya. bahwa Mission Care ini bergerak dengan multiplikasi 5 roti 2 ikan di tahun 1995. Ya. Dan karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tergerak dengan belas kasihan kegiatan almarhum Pendeta Peter Condro, Ya. dan saya yakin juga beliau berjalan dengan iman. Pasti di situ juga ada doa dan pengorbanan. Ya. Dan ini juga menjadi pilihan hidup beliau almarhum sebagai orang percaya. Maka misi ini berjalan. Dan sampai Dan saat sampai ini. hari ini termultiplikasi. Nah kemudian ada lagi nih Mayor. Apa nih Pak? Nah pasti heart listener Mayor pernah mendengarkan mengenai mujizat buli-buli minyak Ya. Elisa Ya. di dua Raja-Raja 4. Ya, di 2 Raja-Raja 4 kan jelas tuh bahwa Elisa waktu itu kan, ini saya bacakan sedikit ayatnya Oke. dari 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati." Jadi suaminya nih hamba Tuhan Ya. mati. "Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budak." Oke. Nah, Elisa menjawab, "Apa yang dapat kuperbuat bagi ini?" Sebetulnya Elisa persis melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan di 5 roti 2 ikan nih. Bahasanya kan hampir mirip nih. "Apakah yang dapat kuperbuat Perbuat bagimu?" Yesus waktu itu bilang, "Apa yang ada padamu?" Sini, ya kan? "Beritahukanlah kepadaku apa yang kamu punya." Berkatalah perempuan itu kan, "Hambamu tidak punya apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, minta lagi itu bejana-bejana dari luar, dan tetangga-tetanggamu punya bawa bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Oke. Nah, let's say untuk mempersingkat, nah diisilah, ya kan? Nah kemudian bejana-bejana itu penuh, ya kan? Nah setelah bejana itu penuh, ya kan, berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu
memberitahu pada Abdielen dan kepada Elisa nih, pergilah jualan. Dia bisa dah selesai nih kasus istri hamba Nabi Tuhan. ini kan, hamba Tuhan ini selesai dah. Kan kita juga dalam kehidupan sehari-hari sama. Ya. Pernah nggak didatengin debt collector? Hard listener mungkin ya pasti sedikit banyak dalam kehidupan masalah itu pasti datang. Ya. Pasti datang. Dalam kondisi keadaan tertentu pasti datang. Karena kan saya juga kan pernah mengalami tidak punya dana, kesulitan ekonomi, pernah juga saya alami. Ya. Sama seperti ini kejadiannya nih, terpojok. Ya kan? Nah, Elisa kan memberikan solusi. Padahal di sini dia bilang loh, bawa bejana-bejana kosong, pinjam dari mana-mana, tetapi jangan terlalu sedikit. Ini juga sebetulnya nanti akan terjadi multiplikasi nih. Oke. Kan minyak tuh bisa diisi penuh kan? Ya kan? Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita juga seperti itu tuh. Seperti si ini nih, istri si hamba Tuhan ini nih. Ya kan? Disuruh bawa jangan sedikit, jangan terlalu sedikit. Kita kadang-kadang juga seperti itu. Talenta kita sebetulnya tuh masih luas. Kemampuan yang bisa kita lakukan tuh masih banyak, tapi Ya. kita stop. Puas, zona nyaman masuk di sini gitu loh. Betul. Jadi mujizat multiplikasinya stop. Kan jelas nih, begitu minyak-minyak itu penuh, si Elisa tanya, mana masih ada lagi ndak? Jawabnya apa? Kepada itu, tidak ada lagi. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ya. Berhenti kan? Jadi dalam kehidupan kita juga seperti itu. Sama. Pada saat kita diberkati, wah masih oke. Tapi terkadang kan kita tuh lupa, udah puas kan? Ya. Stop juga. Talenta yang ada kita nggak pergunakan, kita nggak kembangkan. Ya stop lah. Berkat Tuhan gue pasti akan stop. Gitu. Mujizat multiplikasi bisa stop. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya jelas stop. Karena apa? Kita tuh cepat puas sih. Ya, betul. Padahal masih bisa dimultiplikasi loh. Jadi kalau kita bicara mujizat multiplikasi, sebetulnya itu nggak stop loh. Ini kalau yang kejadian buli-buli minyak ini, anaknya istri hamba Tuhan ini dan anaknya ini bisa dapat bejana terus. Lebih banyak lagi. Lebih banyak. Nggak stop ini. Nggak stop pasti ini kan. Dia kan stop setelah tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak tuh. Ini kan minyak ngalir terus nih. Nah kita pun sama. Terkadang kita sendiri loh yang menghentikan mujizat multiplikasi itu. Nah caranya bagaimana? Itu kita sudah masuk di zona nyaman. Kita sudah ibaratnya lupa apa? Mungkin lupa berdoa, kita lupa bersyukur, ya kan? Merasa masih banyak, stok tuh cukup, stok minyak tuh cukup, Udah penuh nih. udah penuh nih. Padahal nggak tahu minyak tuh pasti akan habis kan. Ya. Jadi sebetulnya mujizat multiplikasi ini juga kalau sudah berjalan tetap harus kita kembangkan gitu. Ya. Betul. Jangan kita stop. Nah persoalannya kan kenapa bisa stop? Nah kalau yang di siaran lalu saya bilang kan ada 5D. Ya. Sekarang 5K. Apa nih Pak? Kenapa bisa stop mujizat multiplikasi itu? Pasti bisa stop. 1, K yang pertama itu kesombongan. Kesombongan. Merasa sudah wow, merasa sudah hebat, merasa sudah cukup. Akhirnya yang timbul hanya arogansi, sombongan kita. Ya. Itu pasti stop. Nah sama dalam setiap sektor kehidupan kita pun sama. Baik itu dalam kita berusaha, termasuk di mission care. Misalnya kita let's say lah, ini sih berandai-andai aja Mayor. Misalnya kita member pengurus mission care ini, wah intinya lebih banyak sombongnya lah. Lebih paling banyak lah. Mungkin bisa stop nih. Ya kan, jadi tidak bisa seperti itu. K yang pertama itu kesombongan. Karena apa? Tuhan benci orang sombong. Ya. Nah, kemudian K yang kedua, keiri hatian. Jadi iri gitu. Lihat yayasan orang lebih maju gitu. Lihat tetangga. Makanya rumput tetangga lebih hijau.
iri hati. Padahal nggak sadar nih, ini kamu multiplikasimu jalan kok. Ini jalan nih, tapi kamu ngeliatnya ke sana, nggak ngeliat yang di sini. Itu si Meyer enak betul. Kok dia bisa banyak dapatnya apa gini, pikiran mulai timbul iri hati. Lihat usaha orang lain lebih maju, iri hati. Lihat karir orang lebih maju, iri hati. Jadi hati kita itu dipenuhi dengan keiri hatian. Stop multiplikasi itu. Itu Oke. pasti. Nah, yang ketiga itu keserakahan. Keserakahan. Kan Lebih parah nih. ya kan? Karena manusia ini kan sudah jatuh dalam dosa. Kecenderungannya berbuat jahat itu tinggi. Yes. Serakah gitu. Kurang nih. Kurang nih. Apalagi musik kita buat nih supaya nambah. Akhirnya segala cara kita pakai. Ya. Yang nggak benar pun kita pakai. Termasuk intinya yang penting kita nggak usah tahu ini duit dari mana, ini dana dari mana, kita nggak perlu tahu. Yang penting banyak. Padahal itu dananya dana hasil ya quote unquote Iya. dana nggak beres Iya. lah. Iya kan? Yang penting jalan Banyak. kita banyak. Keserakahan. Nah, yang keempat itu keberhalaan. Keberhalaan. Oh. Iya. Contohnya nih, Pak. Contoh, ya kan? Kalau nyumbang banyak tuh Wah. udah sombong, terus intinya maunya nyumbang banyak terus. Jadi berhalanya tuh keakuan, mau diaku. Meyer memang penyumbang Mission Care paling top. Haus pujian gitu, Pak. Top, pokoknya udah lah. Jadi berhala tuh kelihatannya looks like bagus ya. Orang nyumbang apa salahnya sih? Bagus dong. Itu kan sosial, diberkati Tuhan, nyumbang loh, itu kan perbuatan baik. Tapi sebetulnya itu kita menyumbang itu supaya diakui gitu. Jadi berhala akunya tuh tinggi. Ya. Berhala kan itu. Ya. Memberhalakan jadi Diri sendiri. Diri sendiri. Mau dikenal. Ya kan? Jadi itu udah sombong Kalau keakuan. buat Udah keberhalaan. jadi berhala deh. Iya. Iya kan? Stop multiplikasinya pasti stop. Itu tinggal masalah waktu, stop. Nah, yang terakhir yang kelima itu kemunafikan. Gimana nih kemunafikan, Pak? Ya itu munafik. Munafik itu apa sih? Orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Iya. Jadi hanya dia dan Tuhan yang tahu. Motivasi sebenarnya tuh hanya dia dan Tuhan yang tahu. Di luar senyum, ya kan? Di luar senyum, padahal dalam hati kurang ajar Meyer ini. Jadi tidak sesuai antara perkataan dengan hati. Itu nggak sesuai. Ya. Jadi kalau 5K ini kesombongan, keirihatian, keserakahan, keberhalaan, kemunafikan ini ada dalam diri kita, multiplikasi ini pasti tidak akan jalan. Mujizat multiplikasi ini omong kosong. Sama seperti yang di dua raja-raja ini. Begitu bejananya nggak ada lagi, minyaknya pun akan berhenti mengalir. Kalau keserakahan bakal ngamuk-ngamuk mungkin nih, Pak ya. Masih ada nih, masih ada lagi sana. Kok stop nih? Kok stop gitu loh. Jadi memang hard listener dimanapun Anda berada, kita betul-betul harus mengerti betul bahwa yang namanya mujizat multiplikasi itu adalah harus kita jaga juga. Jaga apa? Jaga hati kita. Terus pertanyaannya, kenapa bisa terjadi multiplikasi untuk diri kita pribadi masing-masing? Hard listener di mana Anda berada, jelas kan? Tuhan plus satu orang itu udah mayoritas. Ya. Kan kita berpikir apa mayoritas itu banyak, orangnya itu banyak, jumlahnya banyak. Enggak. Cukup Tuhan dan satu orang. Sama seperti tadi yang 5 roti 2 ikan. Ya. Cukup Tuhan Yesus dan anak kecil yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Enough untuk berarti kan tandanya itu udah majority kan, mayoritas kan. Betul Betul kan?
Iya. Yang menyiapkan makan itu kan bukannya 12 murid, bukan. Bukan. Tuhan dan Yesus, satu orang. 1 orang anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Cukup, enough. Terjadilah mujizat multiplikasi itu. Ya. Nah, inilah yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari pun sama. Jadi Tuhan plus kita ini sebetulnya whatever you want, sepanjang itu memang benar, itu bisa terjadi. Berarti mari menjadi satu orang ini, Pak. Iya. Satu orang Iya. plus Tuhan ini. Saya yakin mission care pun identik dengan itu, Mayor. Iya, betul. Mission care itu berdiri almarhum pendeta Peter Condro Satu plus God. Tuhan. Iya, Apa jadi sampai saat ini. sampai saat ini? Ya kan? Nah, dan saya yakin juga itu juga berdiri itu karena pendeta Peter Condro almarhum plus 1 plus dia plus God jadi mission care, dan juga saya yakin juga awal itu hanya dengan bermodalkan keyakinan, dan saya yakin juga dana secukup. Dan dia tidak ragu meninggalkan mission care sampai sekarang bisa jalan terus ya, Pak. Iya. Betul kan? Tetap berjalan sampai hari ini. Beliau sudah di surga, udah tersenyum dia dari surga. Multiplikasinya terjadi. Mungkin dia almarhum di sebelah Tuhan Yesus, Tuhan bilang tuh Masih 5 jalan roti tuh. 2 ikan. Terbukti. Iya. Nah, inilah yang membuat kita juga harus semakin beriman, semakin percaya bahwa apa yang ditulis Alkitab kita itu Tepat. bukan tepat lagi, benar. Ya. Jadi nggak bisa kita ragu-ragu. Literasi apapun tidak Nggak bisa, bisa. Nggak bisa. membanding-bandingkan Nggak itu. bisa. Kalau kita ragu-ragu ya seperti si istri hamba Tuhan dan anaknya, nggak ada lagi bejana, stop. Iya. Ya kan? Stop. Tandanya apa? Tandanya kisah ini memberi kita pelajaran bahwa ya kan, kalau engkau tidak lagi mengembangkan, tidak lagi keluar dari zona nyaman, tidak lagi melakukan sesuatu yang bisa mengembangkan, Iya. surga langsung stop berkatnya. Stop. Surga itu tepat. Kamu ndak lanjut, kamu ndak ini, stop. Berkatnya stop. Kayaknya ada malaikat khusus tuh. Dia udah Mayor sama Sando ini udah nggak beres. Stop. Iya. Tapi sepanjang kita melakukan yang benar, kita yakin dan percaya, ini siapkanlah bejana. Terus jangan stop. Ini yang dimaksud bejana apa sih? Bejana hatimu lah. Dan Bejana menghindari 5K tadi, Pak. Menghindari 5K. Jangan kita bukan bejana hati yang baik dan benar kita siapkan, tapi 5K yang kita Iya. siapkan, stop. Berapapun persentase 5K yang kita miliki. Iya, stop. Nggak ada urusan tuh. Mau yang mana itu halangannya di situ. Untuk untuk menghentikan mujizat multiplikasi, lakukan aja 5K itu, pasti stop. Iya. Salah satu dari 5K, bukan 5K-nya dilakukan. Oh, ya? kalau 5K-nya lagi lengkap penderitaanmu. Kalau 5K-nya kamu itu lengkap penderitaanmu. Itu bukan hanya multiplikasinya stop. Itu sudah Selesai, enough. pendaftaran ke neraka sudah dibuka itu. Itu pasti sudah itu. Kita Iya, harus yakin iya, dan iya. percaya. Jadi memang kita betul-betul harus mengerti bahwa dalam kehidupan kita ini saya masuk udah kesimpulan nih, Mayor. Silakan, Pak. Jadi kita harus berdasarkan apa yang kita bahas diskusikan malam hari ini. Jadi saya yakin dan percaya kesimpulannya yang pertama, itu rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, betul. Dalam kehidupan kita, bahkan dalam usaha kita, bahkan dalam apapun yang kita kerjakan itu, termasuk mission care. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal untuk mission care. Ya. Terbukti, pendirinya sudah berpulang. Berarti kan rencana Tuhan atas mission care ini masih ada, dan itu saya yakin tidak akan pernah gagal. Ya. Nah, yang kedua, kita harus percaya Tuhan dan libatkan Tuhan. Dari peristiwa 5 roti 2 ikan tadi kan jelas-jelas muridnya awalnya nggak percaya. Ya. Iya kan? Nah, Dan tapi bukan muridnya yang menyediakan rotinya. bukan muridnya. Iya kan? Tapi begitu percaya Tuhan dan libatkan Tuhan di situ, Mujizat Jadi. terjadi. dan Tuhan Yesus sendiri memberi contoh kan, ia menengadah ke langit, mengucap syukur,
mengucap syukur dulu, mengucap berkat, Mm-mm. baru bagikan. Itu artinya apa? Itu dia berdoa kan. Kemudian dia imani, bertindak, bagi kan. Yes. Dan yang keempat, kita harus yakin bahwa kita harus komit. Komitmen kita berjalan sesuai rencana Tuhan, itu pasti akan membuat mujizat multiplikasi ini akan tetap terus berjalan. Dan yang terakhir, yang kelima, pikiran, kapasitas, dan hati kita harus fokus. Hmm. Untuk menjaga supaya mujizat multiplikasi ini tetap terjadi dalam hidup kita, pikiran, kapasitas hati kita nih, bejana Iya. hati tadi itu perbesar lah. Betul. Kalau nggak diperbesar nanti stop. Minyak dari surga berhenti mengalir, stop. Ya. Kan kita pikir udahlah Cukuplah, seginilah. Ya, kan Iya, nggak bisa, iya. kita terus perbesar. Karena apa? Karena Tuhan kita kan Tuhan yang besar. Hmm. Jadi kapasitas kita harus kita perbesar. Iman kita harus kita perbesar. Ya. Pemahaman kita mengenai apa yang sudah ada tertulis di Alkitab nih harus juga kita perbesar. Ya. Dan hati kita juga harus fokus. Makin hari heart listener dimanapun Anda berada, semakin hari semakin ke depan, Hmm. ini kita kan umat zaman akhir katanya. Ya. Kan banyak yang pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan banyak bilang nih zaman Udah akhir akhir nih, Mayor nih zaman akhir nih. Hmm. Kita juga nggak tahu nih kita nih apakah ini siaran terakhir malam ini, kita juga nggak tahu. Ya kan? Iya. Who knows? Tahu-tahu Betul. besok pagi Tuhan Yesus datang menjemput kita kali kedua, Hmm. kita nggak tahu. Ya. Ya kan? Jadi hati kita harus fokus, pikiran, kapasitas hati Harus fokus. harus fokus. Karena kalau kita tidak melakukan itu akan sangat sulit bagi kita untuk bertahan di tengah gempuran yang saat ini nih, segala macam ajaran masuk Iya. ini, guys, banyak. Kalau kita nggak kuat, kita nggak pegang, selesai. Inilah malam hari ini yang saya bagikan mengenai mujizat multiplikasi. Hmm. Semoga heart listener dimanapun Anda berada, yakinlah bahwa 5 roti dan 2 ikan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Itulah mujizat dalam kehidupan kita. Dan kemudian peristiwa Elisa dengan buli-buli minyaknya itu juga memberikan kita pelajaran bahwa jangan stop. Ya. Jangan sedikit, jangan stop. Jangan kita menghentikan berkat yang sudah surga Tuhan siapkan ini untuk mengalir dalam kehidupan kita. Betul. Dia akan terus mengalir, kita yang stop. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, demikian Mayor, hati Senin dimanapun Anda berada. Semoga apa yang saya sampaikan ini betul-betul bisa bermakna bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Sando untuk malam hari ini yang memberikan kita penuh. Kalau Mayor merasa penuh nih apa yang Pak Sando sampaikan. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang satu plus God dan juga menjadi pribadi yang layak untuk selalu dititipkan berkat oleh Tuhan untuk bisa kita sebarkan lagi Pak. Betul Bukan sekali. menjadi lumbung nih, tapi Bukan. menjadi saluran. Betul. Oke, dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Sebelum mengakhirin dan Mayor mengundang Pak Sando untuk menutup kita di dalam doa. Dipersilakan. Ya. Baik, heart listener, malam hari ini saya rasa kita semua sama-sama sudah diberkati. Yes. Kita mendapatkan suatu pelajaran, baik diri saya pribadi Mayor juga. maupun Mayor dan heart listener di mana Anda berada. Marilah kita betul-betul yakini bahwa kita masih punya Tuhan yang masih mampu melakukan mujizat sampai saat ini. Dan mujizat itu sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yakini, dan terutama Mission Care, siaran Mission Care ini pun juga akan terus berjalan. Yes. Terlepas apakah Mayor masih ada atau saya sudah tidak ada, ini pasti akan terus berjalan. Ya, karena betul. inilah acara multiplikasi Ya. yang Tuhan sediakan bagi Mission Care. Ya. Nah, baik, kita tutup malam hari ini dengan sama-sama kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam siaran kami, mulai dari awal sampai akhir. Apapun yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah kiranya Tuhan yang sempurnakan bagi pendengar siaran malam hari ini, heart listener dimanapun Anda berada. Yakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua, Roh Kudus selalu memberikan kita penerangan dan pencerahan yang baik dan benar, agar kehidupan kita akan menjadi baik terus-menerus sampai nanti kita
kembali ke surga. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu malam hari ini. Hamba-Mu yakin dan percaya bahwa apapun yang telah hamba-Mu sampaikan akan termeteraikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Studio Heartline, berkati juga Mission Care, berkati Mayor sebagai penyiar malam hari ini, dan berkati juga heart listener dimanapun mereka berada, dan biarlah kiranya kesempurnaan dari Tuhan Yesus Kristus saja yang menyertai kami. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sando untuk waktunya malam hari Yes. ini. Sukacita untuk kita bisa nanti ketemu lagi untuk bisa menikmatin karya firman Tuhan yang dititipkan kepada Pak Sando untuk kita dapat menjadi rema untuk bisa kita laksanakan. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang memiliki mission calculation yang tepat untuk bisa menjaga fokus kita di dalam Tuhan. Akhir kata, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.